Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara dalam ibadah Paskah di tengah keluarga, Minggu tanggal 12 April 2020. Tema ibadah Paskah pada hari ini adalah percaya dan katakanlah. Marilah kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Lihatlah, kubur itu kosong. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Maut telah dikalahkan. Kuasanya telah dinyatakan. Percayalah dan katakanlah.
Ibadah Minggu Paskah saat ini berlangsung karena kasih dan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kebangkitan Kristus kiranya membangkitkan iman dan pengharapan saudara-saudara. Amin. Satu Korintus pasal 15 ayat 16 sampai dengan 20. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Mari bersama kita berdoa. Tuntunlah kami untuk mendengarkan berita sukacita, berita kebangkitan Kristus Yesus. Maut sudah dikalahkan, kuasa kebangkitan sungguh dinyatakan. Dan biarlah firman-Mu juga membangkitkan kami di tengah rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi saat ini. Berfirmanlah, berikanlah kami pengharapan, biarkan kami bersukacita, menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 2 sebab mengapa seseorang sulit mempercayai suatu berita atau informasi. Nah, pertama terkait isi berita. Orang tidak akan mudah percaya pada berita yang tidak masuk akal, di luar nalar. Sesuatu yang mustahil terjadi. Lalu yang kedua, mengapa seseorang sulit mempercayai suatu berita? Yang kedua terkait si pembawa berita. Orang tidak akan mudah percaya pada suatu berita, karena si pembawa berita itu adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Bisa karena track recordnya buruk, ya. Bisa pula karena ia tidak kompeten terkait berita atau informasi yang ia sampaikan. Nah, inilah yang terjadi saat para perempuan mengirimkan berita kebangkitan Yesus kepada para rasul, murid-murid Yesus laki-laki. Mereka menganggap perkataan para perempuan itu sebagai omong kosong. Dan jelas Alkitab mengatakan mereka tidak percaya. Yesus bangkit? Tidak mungkin. Yesus bangkit? Tidak masuk akal. Di luar logika. Mustahil itu terjadi.
Karena dalam pengajaran Yahudi pun tidak pernah ada ajaran tentang kebangkitan orang mati. Dan hampir sebagian besar murid-murid Yesus adalah orang Yahudi. Apalagi mereka memiliki stigma negatif yang selama ini dibangun oleh kultur masyarakat Yahudi. Perempuan adalah sosok yang sudah terbiasa menyampaikan berita-berita bohong. Perkataan mereka tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada dasar yang kuat, karena dalam praktek hukum Yahudi para perempuan dan anak-anak masuk dalam kelompok yang tidak punya hak menyampaikan kesaksian di ruang pengadilan. Stigma negatif inilah yang kemudian memperteguh ketidakpercayaan para rasul akan berita kebangkitan Kristus. Dari sisi beritanya sudah tidak mungkin, dari sisi si pembawa berita juga tidak mungkin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita berandai-andai, berimajinasi. Seandainya saudara-saudara kita, saya dan Anda adalah salah satu dari para murid yang mendengar berita kebangkitan Yesus saat itu. Apakah kita akan mempercayai berita kebangkitan Yesus itu? Apakah kita akan percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit? Ataukah kita termasuk orang-orang yang menganggap berita tersebut sebagai sebuah kebohongan? Mungkin dalam hati kita berkata, kami pasti percaya, saya pasti percaya. Tapi benarkah semudah itu? Kebangkitan orang mati adalah sesuatu yang nampak mustahil terjadi di luar nalar logika manusia. Ketika kita mau jujur mengakui, nampaknya kita juga dengan mudah akan mengatakan enggak mungkin, tidak mungkin. Saya ubah pertanyaan saya. Di tengah konteks peristiwa tragedi pandemik COVID-19, seberapa besar keyakinan, kepercayaan iman saudara-saudara kepada kuasa Yesus yang bangkit? Seberapa besar kita masih percaya bahwa kuasa Yesus yang bangkit itu adalah kuasa yang tidak terbatas. Kuasanya jauh lebih besar dari apapun juga. Ini bukan hanya tentang kesehatan, terhindar atau terpapar virus, tapi ini juga tentang problem sosial, ekonomi, pendidikan, yang semuanya itu akhirnya berdampak bagi kita. Percayakah kita bahwa kesusahan dan penderitaan ini akan berakhir, akan ada ujungnya di depan sana? Percayakah kita bahwa Tuhan masih menyediakan hari depan yang penuh damai sejahtera seperti yang kita imani? Mungkin ada di antara saudara-saudara yang saat ini kecewa karena harus menunda pernikahan. Bersedih karena mungkin tidak bisa mudik pulang ke kampung halaman. Itu sudah dirancangkan berbulan-bulan lamanya, bahkan tahun lalu kita sudah merancangkan ini dan itu. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang tiba-tiba terkena PHK. Sebagai pedagang,
sebagai pekerja harian, saudara-saudara begitu sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok harian, hanya sekedar untuk makan dan minum. Atau saudara-saudara yang saat ini tetap menjalankan tugas panggilan pelayanan sebagai dokter, sebagai perawat, tenaga medis di rumah sakit. Pasti ada kecemasan, pasti ada kekhawatiran, bahkan ketakutan. Kini kita ditanya kembali, di peristiwa Paskah kebangkitan Yesus, percayakah saudara akan kuasa kebangkitan Yesus yang telah menang atas penderitaan, yang mampu mengalahkan kematian? Yesus yang bangkit, Yesus yang telah menang melawan maut, Ia yang mengganti tangis menjadi tawa. Dan itulah yang menjadi berita Paskah yang harus kita percayai, sekaligus kita beritakan. Dia bukan Tuhan yang mati untuk selama-lamanya, tapi Ia Tuhan yang sekarang ini telah bangkit dari kematian. Semangat kebangkitan inilah yang harus kita beritakan di tengah kehidupan, di tengah virus-virus kematian. Mari kita beritakan kuasa kebangkitan Kristus. Dan semua itu harus kita mulai dari sikap percaya. Saya teringat sebuah lagu dalam bahasa Jawa. Prajoyo, prajoyo, mung prajoyo, Gusti kuasa, Gusti kuasa, ngluwari sira. Selamat Paskah, Tuhan Yesus bangkit, dan mari kita percaya dan mewartakan kebangkitannya. Amin. Saat hening bagi kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tidak selamanya Yesus mati. Dia bangkit. Dia hidup. Yesus mampu mengalahkan maut. Kebangkitannya mau mengatakan kepada dunia, kematian telah dikalahkan. Kehidupan dinyatakan. Inilah yang mau kami percayai dan sekaligus kami beritakan di tengah kehidupan. Di tengah tragedi COVID-19 yang menghimpit dan menekan kami, yang menghimpit dan menekan kehidupan. Seakan-akan semua berubah. Menghimpit kami untuk melihat bahwa kehidupan ini diisi dengan tangis, kekalahan, penderitaan, kematian. Tapi semangat kebangkitan inilah yang harus kami percayai dan kami beritakan. Dan ini mengingatkan kami, masih ada harapan di dalam Tuhan. Bahkan ada kemenangan. Maut itu telah dikalahkan. Secara manusiawi, ketakutan hadir menyapa
dalam hidup kami, kecemasan, kebimbangan. Tapi oleh berita kebangkitan Kristus, kami mau diteguhkan kembali untuk percaya, sekaligus menjadi duta-duta pewartaan kabar baik di tengah kehidupan. Kuatkanlah saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, secara khusus karena virus corona ini. Mereka yang berjuang di barisan terdepan, para tenaga medis. Kami juga berdoa untuk pemerintah dalam segala kebijakan yang dikeluarkan. Tidak hanya di Indonesia, tapi pemerintahan di seluruh dunia. Ya Allah, Tuhan yang bangkit, berkuasalah, bekerjalah, nyatakanlah mukjizat kebangkitan Tuhan atas kehidupan. Di Minggu Paskah ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang merayakannya dengan penuh kesederhanaan di rumah masing-masing, di tengah keluarga masing-masing. Biarlah kami tetap bersuka cita, kami tetap merasakan berkat kebangkitan Kristus yang membangkitkan kami, menggerakkan kami untuk tidak sekedar terhindar dari sakit, penyakit akibat virus corona ini, tetapi menggerakkan kami untuk memiliki semangat mewartakan kebaikan, mewujud nyatakan cinta kasih, menghidupi semangat sangkul sinangkul. Yang semuanya itu kami dasari dari sikap percaya kami, pracoyo, percaya benar bahwa ada hari depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Kristus yang bangkit. Di tengah rupa-rupa pergumulan secara ekonomi, dalam relasi keluarga, pendidikan, terkait dengan cita-cita, harapan kami, mimpi-mimpi kami yang mungkin tertunda. Ya Bapa, berikanlah kami hati yang mau ikhlas menerima, sembari terus berpengharapan bahwa semuanya ini akan berakhir. Kami akan memulai kehidupan yang baru dengan kepedulian, cinta kasih kepada sesama manusia. Bahkan lebih dari itu kepada seluruh ciptaan, tatanan kehidupan yang lebih baik tengah Tuhan rancangkan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa di Minggu Paskah ini untuk saudara-saudara kami, tim multimedia yang telah berjerih lelah, bersusah payah menolong umat-Mu sehingga ibadah-ibadah boleh terselenggara dengan baik. Ibadah-ibadah di Pekan Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci dan Minggu Paskah. Juga di ibadah-ibadah sebelum dan selanjutnya. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam kreativitas. Tuhan bekerja mewartakan kabar baik kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur, syafaat dan harapan kami. Dalam Kristus Yesus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri dengan sikap sempurna, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam ibadah Paskah ini, kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk menyampaikan persembahan kita. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara, baik persembahan bulanan maupun persembahan minggu, Bapak, Ibu, Saudara bisa masukkan di dalam amplop dan nanti bisa dititipkan kepada majelis pendamping di kelompok masing-masing, atau Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera pada layar. Sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan, diambil dari Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan yang mendasari kita di dalam menyampaikan persembahan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah dari impitan Ia bebaskan umatnya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Bapa kami yang ada di surga, dalam ibadah Paskah ini dengan penuh syukur kami mempersembahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah persembahan kami ini. Tuhan memberkati setiap petugas yang mengelola persembahan ini. Tuhan juga memberkati kami semua agar kami dimampukan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang kami nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Mari bersama kita mengarahkan hati, pikiran, dan roh kita kepada kehidupan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Demikianlah ibadah Paskah Minggu tanggal 12 April 2020 sudah selesai. Majelis dan Jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto SSI yang sudah memimpin ibadah Paskah pada hari ini. Majelis GKJ Bambu Kuning juga menghimbau kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning untuk mentaati himbauan pemerintah untuk selalu tinggal di rumah dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya agar penyebaran virus corona dapat diatasi dan dapat segera selesai. Akhirnya, selamat Paskah, selamat beribadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.
Salam jemaat GKJ Bambu Kuning. Mari kita bersama menghayati pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menebus dosa umat manusia pada hari Paskah ini. Karena pengorbanannya kita ditebus, karena kebangkitannya kita dimenangkan. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning dan keluarga, kami mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Tetap di rumah ya. Salib adalah lambang kasih-Nya. Kebangkitan adalah lambang kuasa-Nya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia pasti bisa mengalahkan COVID. Selamat Paskah. Tuhan berkati. Bye. Menikmati penderitaan Yesus pada Jumat Agung dan kebangkitannya, kami keluarga Dumanto mengucapkan Selamat Paskah. 3, 2, 1, ikutin gue ya. Kami dari tim multimedia GKJ Bambu Kuning mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Gatot Purnomo mengucapkan Selamat Paskah. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Tinggal di rumah bukan berarti kehilangan sukacita dan pengharapan. Menjaga jarak bukan berarti kita harus kehilangan hati untuk menolong sesama. Tetaplah percaya. Karena Tuhan Yesus telah bangkit. Selamat Paskah. Sampai hari ini kita masih tinggal di rumah. Dan wajib memakai masker. Namun kita tetap bersukacita menyambut Paskah. Selamat Paskah, tetap semangat. Kami keluarga Musa TV mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah. Semoga semua berkat, cinta, dan kebahagiaan menyinari kita semua. Kami dari keluarga Bapak Redison mengucapkan Selamat Paskah. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu untuk kami semua. Terima kasih. Kami keluarga Santoso Tahir mengucapkan Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Jemaat GKJ Bambu Kuning, kami keluarga Sasongko Bangun mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2020. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Selamat Paskah, kebangkitan Kristus, kemenangan kita semua. Selamat Paskah. Saswatono mengucapkan Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Thomas mengucapkan Selamat Paskah. Semoga pengalaman Paskah membuat kita semakin mampu merasakan kehadirannya yang menyelamatkan, dan kita pun dikuatkan dalam upaya menjaga persatuan dalam kebinekaan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Widi Basuki mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah semuanya. Jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Adrianus mengucapkan Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Lihatlah bunga mekar merekah
kuncup mengembang silih berganti. Kuucapkan selamat Paskah. Rahmat Tuhan tak pernah berhenti. Kami sekeluarga dari Agung Priyananto mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Wisnu mengucapkan Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Sudiman mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020 kepada Bapak Pendeta Kuku Purwidianto SSI, kepada Bapak Ibu Majelis, kepada Bapak Ibu Penatua, kepada Bapak Ibu Diaken, dan kepada semua anggota jemaat GKJ Bambu Kuning. Tuhan Yesus memberkati. Bermain air sampai basah. Basahnya sampai celana. Selamat Hari Raya Paskah, kasih Kristus beserta kita. Kami mengucapkan selamat Paskah tahun 2020. Karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Selamat Paskah kami ucapkan, ucapkan. Buat GKJ Bambu Kuning, selamat Paskah. Selamat Paskah, GKJ Bambu Kuning, walaupun kita jauh, tapi tetap dekat di hati. Selamat Paskah, GKJ Bambu Kuning, Tuhan Yesus memberkati. sampai kita bertemu